warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam channel saya, channel yang banyak membahas berbagai masalah seperti mekanikal, elektrikal, konstruksi, otomotif, masak, dan coba kali ini kita membahas masalah otomotif. Utamanya motor fan, radiator, dan di sini udah ada dua. Satu ini untuk Grand Max, yang ini untuk Suzuki APV. Oke, kita lanjut. Oke, ini ada dua motor fan. Nah, kita sementara bahas yang satu dulu, yang untuk yang Grand Max. Dan ini terus terang untuk level yang sudah paham dengan otomotif ya. Apa digerakkan apa menggerakkan apa gitu. Jadi benar-benar harus sudah paham ya. Sedangkan radiator sendiri itu posisinya ada di depan ya, sebagai pendingin mesin, dan radiator itu juga dikipasi dengan fan ini ya, motor fan, ada fannya. Itu posisinya persis di belakang radiator. Nah, ini kerusakannya itu yang paling sering terjadi adalah nih ya, ini habis karbon brashnya habis ya, ini paling sering, ini karbon brashnya habis, dan bushingnya ini mekar ya, karena tergerus. Sebenarnya bukan mekar, jadi ini jadi tirus karena tergerus sama asnya ini ya kan. Ini posisinya seperti ini. Nah, ini yang baru. Nah, sedangkan karbon brush ini sebenarnya bisa diganti bijian ini satu begini, harganya murah, ini mungkin 25.000 itu sudah 2 pasang ya. Jadi cukup murah sebenarnya. Tapi ini sengaja saya beli utuh seperti ini ya, untuk menghindari takut ini lapuk. Jadi ini baru ya. Nah, terus bushing itu posisinya seperti ini ya. Posisinya seperti ini di sini. Kelihatan enggak ya? Nah, ini awalnya mau saya desain, saya robah dengan bearing. Ternyata nggak nemu bearing yang seukuran bushing ini, dan kayaknya nggak ada ya, karena ini dagingnya untuk bushing ini terlalu tipis. Diameter dalam dan diameter luarnya itu terlalu tipis, jadi nggak ada itu untuk mendesain diganti dengan bearing. Dan ini juga terlalu tipis di sininya, bearing sini kita perlu sekitar 1 cm, dan ini hanya 6 mili. Jadi kalau ada yang bilang menggunakan bearing itu sulit, itu harus mengerubah ini ya. Alangkah baiknya kita ganti bushingnya aja ya kan. Nah, sesuai dengan asnya ya, asnya ini, dan sesuai dengan diameter luar, dan panjangnya ini 1 cm ya. Nah, ini yang sudah saya lakukan. Dan orang banyak yang bertanya, ini bukanya ini seperti apa gitu kan. Nah, ini bukanya seperti apa gitu. Sebenarnya cukup sederhana bukanya ya. Nah, ini kita gunakan ini tang kombinasi ya. Ini dicepit di tengah gini ya. Jangan gunakan palu begini ya untuk lepasnya. Sederhana aja, kita gunakan seperti ini nih, terus diulang terus ya sampai benar-benar lepas seperti ini ya. Itu aja. Nah, ini itu seperti itu, lepas, dan langsung aja kita ganti nih seperti ini nih ya. Ini saya tandain untuk yang Grand Max itu warna biru. Nah, ini
bushing yang baru dengan yang lama ya. Ini saya pesen di tukang bubut. Pesen di tukang bubut ya. Saya bawa asnya ini ya, terus saya bawa ini untuk dibuatkan ini, karena kalau kita pesen seukuran dengan standar ya mungkin udah terlalu lebar ya, jadi nanti malah nggak bagus hasilnya. Jadi kita bawa ke tukang bubut ya. Ini asnya kita bawa. Nah, ini kita bawa untuk diukur diameter luar dan diameternya dalamnya. Nah, ini yang lama, kita bandingkan lubangnya kan jauh ya. Nah, masangnya ini yang ada got ini di sisi dalam ini untuk oli ya, seperti ini, oli pad ya. Tuh. Oke, selanjutnya adalah ini kita ngelihat di sini ya. Ini kalau ini sudah bearing, memang ini sudah bearing, bearingnya itu nomornya 608 ya. Nih seperti ini 608 itu. Saya anggap ini karena kondisinya masih bagus, jadi nggak saya ganti ya. Nah, ini yang sering dibahas di banyak YouTuber ini 608. Nah, yang sulit adalah ini ya, mengganti ini. Banyak orang yang mau mendesain ini dirubah jadi menggunakan bearing, tapi sulit karena tempatnya nggak ada. Oke, kita lanjut ke cara pemasangan. Nah, cara masangnya ya kita jauh lebih sederhana cara masangnya. Ini gunakan oli pad, oli, terus yang pasti ini palu, ini kan ada tang kombinasi. Nah, kita pasang ini dulu ke sini. Perlu diingat ini yang ada kotnya di sisi dalam ya, kita olesi oli pad ya. Saya rasa cukup. Nah, ini gini ya. Nah, ini kita lapisin, ini kelihatan ya. Nah, ini yang kita lapisin, baru ini kita gunakan palu ya. Nah, ya. Nih seperti ini ya, udah masuk separuhnya kurang lebih ya kan. Ini terus ini nih, kita masang karbon brushnya ya. Ini karbon brushnya kita pasang, kelihatan ya. Seperti itu, kita cari sampai benar-benar nggak bisa diputar lagi seperti ini ya, artinya dikunci. Perlu diingat ini bolong ini ya, ini bolong ini harus di bawah ini nanti ya. Nanti ini di bawah posisinya kalau pas dipasang di mesinnya ya. Ini kabelnya nyamping ya. Kita kembali olesin lagi sini
Saya rasa nggak perlu banyak-banyak. Ini ada code-nya, ini untuk yang di sini. Nah, ini udah selesai ya, seperti ini masangnya. Dan ini nggak berbunyi lagi nih, ringan ya, walaupun ada magnetnya ya. Tinggal kunci ininya nih, kita kunci ini. Gunakan tang buaya untuk menjepit selanjutnya. Ini diusahakan jangan sampai lecet, kalau perlu dilapis dengan lap. Nggak masalah sebenarnya lecet ya, cuman kalau nanti dipandangnya kesannya jadi jelek. Oke, ini udah terkunci semua ya. Udah. Ya, ini udah terkunci ini. Oke, ini udah rapat. Nah, ini diputar juga nggak ada suaranya ya. Kalau agak berat, ini memang agak berat karena ada magnetnya ya. Nih. Tuh. Nah, oke, kita lanjut untuk dicoba. Ya, dicoba. Saya udah siapkan ini tegangan 12 volt DC dari power supply. Jangan khawatir soal power supply, kita punya cukup besar ininya, cuman kabelnya mungkin terlalu kecil. Kelihatan nggak nih ya. Untuk menandakan berputarnya pakai apa ya, kelihatan nggak kalau oh ya, nanti kita coba menandakan pakai kertas nih. Harusnya ngetesnya nggak seperti ini ya, ini ampernya cukup besar ya, jadi mungkin percikannya juga besar. Harusnya pakai kita punya konektor khusus untuk dia gitu. Nah ya, seperti itu ya.
karena ini DC, kalau memutar arah perputaran itu cukup dengan membalik sumbernya. Oke ya, cukup smooth kalau menurut saya, dan ini hasilnya sempurna ya. Nah, ini untuk Grand Max ya. Nanti masangnya ini yang bawah karena ada lubangnya, ini bawah untuk kalau kemasukan air bisa langsung kebuang dan turun airnya. Ini dari samping nanti. Tuh. Selanjutnya kita yang ini nih. Ini yang Suzuki APV ya. Ini sama persis ya. Kita mau ngerubah, mau dibikin pakai bearing di posisi sininya nggak mungkin ya, karena ya saya mau nunjukin apa sih bedanya yang untuk Grand Max sama untuk Suzuki APV ya. Yang untuk Grand Max itu kecil, relatif kecil. Lihat ininya, dan ini lebih enteng ya. Tapi ini barang ini memang asli dari Denso ya, bukan karena memang diperkecil ukurannya. Dan kabelnya ini dia putus begini ya. Ini bedanya, ini yang Grand Max kecil dan ini lebih besar nih ya. Ini kalau dilihat nih jauh lebih besar. Lubang ininya juga diameternya jauh lebih besar. Terus karbon brushnya ini besar, ini nggak seperti tadi ya, sama-sama 4 ya. Ini besar, dan ini masangnya jauh lebih fleksibel karena lubangnya itu ada banyak tempat, dan ini lebar ya kan. Tuh. Yang APV jauh lebih fleksibel. Nah, masangnya pun juga sama ya. Ini seperti ini arangnya. Tengok dulu kali kelamaan. Nah, masangnya ini seperti ini ya. Ini ada lubang untuk kabel, dan ini untuk bawah, ini untuk nanti buangan air kalau ada termasuk airnya masuk misalnya. Nah, sama seperti yang tadi di waktu masang Grand Max ya. Seperti ini. Kita olesin dulu oli. Saya rasa juga nggak harus banyak. Ini yang untuk ada coatnya, ini untuk di dalam. Kita ratakan dulu. Seperti ini ya. Nah, ini tadi kita palu, singkirin dulu. Oke. Untuk masangnya ya kita palu, tapi jangan langsung kena palu ini ya. Kita lapisin lah ininya dengan lap supaya nggak lecet. Ini udah selesai ya, kita singkirin dulu ya. Mudah-mudahan kelihatan ya. Nah, ini gini. Ya, seperti ini ya terpasangnya. Saya rasa kalau udah seperti ini ya mudah aja, udah apalagi gitu loh ya kan. Nih.
kita tinggal menyesuaikan lubangnya, ya kan. Ini seperti ini, ya kan. Ini udah pasti sentris, dan ini juga nggak banyak berubah. Udah. Kalau ini belum pas, ya mungkin ini yang di sini yang atas. Masih kurang dalam. Ya, oke, tuh. Ya, udah. Ini tinggal kuncinya ini di kelihatan ya. Ya, sempurna, enteng ini ya. Oke. Ya, terima kasih. Ya, ini sudah jalan ya, bagus. Nah, terus terang ini saya kalau ngetes yang ini agak sulit karena ini cenderung goyang ya. Kalau dites seperti tadi, ya saya takut nanti percikannya besar. Jadi saya harus beli colokan ini dulu yang untuk ngetes, atau nanti kita tes di mobil langsung ya, seperti itu. Terus kalau kita membandingkan ya dengan harga yang asli ya, dengan hasil retail seperti ini, itu harganya jauh lebih murah ya. Yang untuk APV ini barang orisinil di Mei Suzuki itu harganya 1.390.000 ya. Karena dia nggak mau nge-repair seperti ini. Jadi kalau ini rusak ya sudah, ini dibuang gitu kan, diganti yang baru. Nah, ini tadi sedikit menghemat, kita cukup beli karbon brushnya tadi, beli ini ya. Ini dipesan. Sulit kalau beli eceran yang sudah jadi, karena asnya tadi sudah tergerus juga, dan harus dipesan ini ya. Kalau Anda pesan dan berminat ini, ya nanti hubungi saya di deskripsi ya. Atau Anda berminat dengan ini, hubungin saya di deskripsi ya. Nanti saya kasih alamat IG-nya ya. Ini hubungin saya di deskripsinya, di DM di IG saya.
Oke, saya rasa itu dulu. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.